Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Sementara itu, di atas gunung dewa dan iblis, dua sosok terus bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut yang dahsyat itu mengamuk ke segala arah, langsung menghancurkan awan putih dalam radius 10.000 kaki, menyisakan langit yang bersih. Bayangan Roh Kudus muncul. Cukuangseng berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan mental yang luar biasa meraung, dan langsung mengembun menjadi sosok cantik di belakangnya. Kode Roh Kudus, hancurkan. Suara rendah menyebar, dan buku kuno di tangan bayangan Roh Kudus perlahan terbuka kedua sisi. Ribuan cahaya ungu melesat keluar darinya, menutupi langit dan bumi di sekitarnya. Cahaya ungu memenuhi udara, dan lapisan gelombang udara melaju ke langit ke segala arah. Kekuatan penghancur yang tak terlukiskan melanda, menyebabkan banyak orang gemetar dalam hati dan merasa sangat takut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dari mana sebenarnya teknik rahasia spiritual yang dipraktekkan orang ini? Sungguh sangat kuat. Seseorang berseru dengan ekspresi kagum. Dan Hoshi dan yang lainnya juga merasa keterkejutan. Di balik kekuatan penghancur itu, mereka hampir tidak bisa melawannya. Karena itu adalah kekuatan yang sangat besar, dan dengan kekuatannya saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Liu Fei mengerutkan bibir merahnya, ekspresinya tetap tenang. Meski daya penghancur kuat, Liu Tianming juga bukan manusia biasa. Jika konfrontasi sesungguhnya terjadi, sulit dikatakan siapa yang akan menang atau kalah. Di atas langit, cahaya ungu terus memancar. Secara bertahap menutupi ruang dalam jarak 1000 kaki di atas gunung dewa dan iblis. Gelombang yang amat mengerikan memenuhi setiap sudut, menyebabkan seluruh gunung dewa dan iblis sedikit bergetar. Ekspresi Liu Tianming menjadi lebih serius, dan secerah cahaya melintas di matanya yang suram. Anak ini mungkin sombong, tetapi metodenya memang luar biasa. Suatu keterampilan rahasia spiritual yang begitu kuat. Dia mampu mempraktekannya hingga ke tingkat yang tinggi. Aku sungguh tidak bisa meremehkanmu. Dia berbisik pelan, lalu menangkupkan kedua tangannya. Cahaya kemasan yang menyilaukan meledak keluar, dan cahaya kemasan seperti cairan mengalir keluar dari telapak tangannya. Secara bertahap menyebar ke ruang di sekitarnya. Kemanapun cairan emas itu lewat, selalu ada kepulan asap putih, dan seluruh ruang seakan tak mampu menahan bebannya, menimbulkan suara-suara kasar dan tak mengenakan, seakan-akan hendak runtuh. Gunung emas menguasai dunia. Cairan keemasan mengalir keluar, cahaya melonjak di sekitar tubuh Liu Tianming, dan suara rendah keluar dari tenggorokannya. Saat suaranya jatuh, cairan keemasan itu tiba-tiba bergejolak, dan gunung keemasan mengembun keluar darinya. Gunung itu hanya berukuran 10 kaki, tetapi warnanya sangat pekat, seolah-olah terbuat dari emas asli, memancarkan aura yang sangat pekat. Di bawah fluktuasi semacam ini, tampaknya bahkan semua hal dapat ditekan olehnya, dan tidak dapat lepas selamanya. Tekan, Liu Tianming maju selangkah dan tiba-tiba menepuk telapak tangannya ke depan. Dengan satu gerakan telapak tangan, sebuah gunung keemasan tiba-tiba muncul dari udara. Seakan-akan ada puncak setinggi 1000 kaki yang sedang melintasi angkasa, mengakibatkan langit dan bumi berguncang. Cukuangseng tampak serius dan mengangkat kepalanya menatap ke langit. Gunung emas itu menekannya lagi,
dan gelombang cahaya kemasan menyebar dari dasar gunung, seolah-olah membawa kekuatan penekan membuatnya mustahil baginya untuk menghindarinya. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku akan melawannya secara langsung. Ada kilatan tajam di matanya, dan cahaya ungu yang merasuki tubuhnya tiba-tiba meraung, lalu berubah langsung menjadi sungai yang deras, mengalir deras menuju gunung emas yang jatuh. Di saat berikutnya, cahaya ungu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur bertabrakan dengan gunung emas. Kekuatan dahsyat meledak, menyapu bersih semua yang ada dalam radius 1000 kaki. Wajah Chu Kuang-Sheng tampak serius, dan cahaya ungu menyebar ke sekelilingnya, menahan benturan itu. Perisai cahaya yang dibentuk oleh cahaya ungu terus bergetar. Gelombang riak cepat dengan cepat menyebar, dan seluruh perisai cahaya hampir pecah seketika. Namun, Chu Kuang-Sheng tetap tenang terhadap semua hal ini. Ada secerah cahaya di pupil matanya yang gelap, seolah dia telah menyeduh sesuatu. Tekan. Pada saat ini, teriakan Liu Tianming kembali bergetar, dan gunung emas itu tiba-tiba bersinar terang, dan cairan emas menyilaukan mengalir di atasnya. Gelombang kekuatan mengerikan bergetar keluar, memaksa kekuatan penghancur mundur selangkah demi selangkah. Di bagian tengah, tempat yang kekuatannya paling dahsyat, bahkan ruang pun terdistorasi, dan suara-suara keras terus-menerus keluar darinya, seakan-akan akan hancur. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, di bawah tekanan gunung emas, kekuatan penghancur mulai melemah dan hanya mampu mempertahankan pertahanannya. Hihihi. Melihat pemandangan ini, Fang Heng langsung mencibir dengan ekspresi muram di wajahnya. Apakah anak ini benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Hari ini, Liu Tianming akan membuatnya mengerti bahwa bakatnya tidak ada apa-apanya. Bajingan kecil, ini perlu memahami kebenaran paling mendasar, bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Kekuatanmu benar-benar mengejutkanku, tapi semua ini berakhir di sini. Liu Tianming mencibir, sosoknya melintas dan muncul langsung di gunung emas. Tindas, dia menghentakkan kakinya keras-keras, lalu gunung emas itu meraung, lalu menekannya dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Wah, kalau kamu terlalu kaku bisa patah. Ini pelajaran. Ingat ini pelajaran ini di kehidupanmu selanjutnya. Tawa dingin pun menyebar. Di bawah tekanan gunung emas, semua cahaya ungu langsung hancur. Pada akhirnya, bahkan bayangan Roh Kudus pun meledak lalu lenyap sepenuhnya. Saya khawatir anak ini sudah tamat. Melihat semua ini, banyak orang diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang ini memang punya bakat yang bagus, tapi karakternya terlalu keras kepala. Jika dia setidaknya dapat mengendalikan kesombongannya, dia mungkin dapat tumbuh ke tingkat yang mengagumkan. Tapi sekarang, sungguh sangat disayangkan. Liu Fei mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menatap Chu Kuang-Sheng, yang ekspresinya tidak banyak berubah. Dia menahan dorongan dalam hatinya, dan tidak memilih untuk mengambil tindakan. Bos, sepertinya Anda sangat tertarik pada anak itu. Bagaimana kalau saya menyelamatkannya? Kata lelaki kurus di belakang pemuda kerdil itu. Mendengar ini, pemuda kerdil itu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan cahaya yang tak terduga bersinar di matanya. Kalau begitu, Liu Tianming akan kalah. Dia menatap sosok muda saat berkata perlahan. Bagaimana ini mungkin? Pria kurus itu berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi wajahnya tiba-tiba langsung membeku, dan pandangan tidak percaya muncul di matanya. Istana dewa dan iblis tak terbatas muncul. Tatapan tajam tiba-tiba melintas di wajah tenang Chu Kuang-Sheng, dan teriakan rendah yang menggelegar bergema di langit.
Ribuan cahaya hitam dan putih tiba-tiba muncul dengan cepat terjalin di langit. Saat berikutnya, sebuah istana hitam dan putih muncul, dan kekuatan yang mengerikan menyapu, mengguncang dunia ke segala arah. Ekspresi arogan Liu Tianming berubah total saat istana dewa dan iblis tak terbatas terbentuk di atas kepalanya. Bajingan ini sebenarnya sedang merencanakan sesuatu yang rahasia terhadapannya. Di atas langit, istana hitam dan putih itu yang besar perlahan terturun, dan kekuatan spiritual yang mengerikan beriak keluar, menyebabkan kekuatan besar dari gunung emas itu. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, dengan kengerian di mata mereka. Bagaimana orang ini melakukannya? Dia mampu memadatkan serangan sekuat itu secara tidak terlihat dan menghindari persepsi semua orang. Ini seharusnya takdir spiritual. Beberapa orang menatap istana hitam putih itu dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Saat itu, itulah kali pertama mereka melihat tanda spiritual yang begitu kuat. Liu Tianming memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Saat istana dewa dan iblis muncul, dia merasakan sesuatu kekuatan dahsyat menyelimutinya, menguncinya dengan erat, membuatnya mustahil baginya untuk lolos dari serangan mengerikan ini. Tuan Muda Liu, datanglah dan cobalah kekuatan takdir spiritual saya sekarang. Zhou Guangsheng tersenyum tipis. Ekspresinya memperlihatkan ketajamannya. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut membentuk segel dengan kedua tangannya. Dan istana hitam putih itu meledak dengan cahaya setinggi ribuan kaki, perlahan-lahan menekan Liu Fei. Perlahan-lahan menekan Liu Tianming. Istana dewa dan iblis langsung runtuh, dan udara di sekitarnya meledak dengan dahsyat. Satu kekuatan yang amat dahsyat melesat keluar, membuat para penonton ketakutan, dan membuat mereka mundur dengan panik. Hati Liu Tianming langsung merasa hancur, dan kekuatan di dalam tubuhnya melonjak tak terkendali. Dia ingin mengerahkan gunung emas untuk melawan penindasan istana dewa dan iblis. Tetapi pada saat ini, cahaya ungu itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat, langsung melilit erat gunung emas itu. Saat berikutnya, istana dewa dan iblis yang besar menyelimuti sosok Liu Tianming di depan tatapan yang ngeri. Setelah menekan Liu Tianming, istana dewa dan iblis perlahan runtuh ke tanah. Raungan yang memekakkan telinga menyebar, dan seluruh gunung dewa dan iblis bergetar hebat. Banyak orang yang menatap istana hitam putih itu dengan tatapan ngeri, langsung menelan ludah dalam diam. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Benda ini sebenarnya menekan Liu Tianming. Dia adalah jenius tak tertandingi dari wilayah Donghua. Orang yang paling terkejut saat ini adalah Fang Heng. Sebelumnya, dia tertawa penuh kemenangan. Zhou Guangsheng pasti akan terbunuh oleh Liu Tianming dengan kekuatan guntur. Namun dalam sekejap kemudian, dia mendapatkan tamparan keras di wajahnya. Liu Tianming yang awalnya ganas sekarang ditekan di tempatnya, dan bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Kenapa kekuatan bajingan ini begitu mengerikan? Wajah Fang Heng langsung berubah. Hanya orang-orang dari domain suci atau domain jiwa gelap yang dapat dibandingkan dengan bakat luar biasa seperti itu. Tepat saat jantungnya bergetar, tatapan dingin tiba-tiba datang ke arahnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Wah, ini adalah gunung dewa dan iblis. Kamu tidak bisa bertindak liar di sini. Fang Heng berteriak dengan tegas namun ketakutan. Mendengar ini, Zhou Guangsheng tersenyum tipis. Dengan kilatan tajam di pupil matanya yang gelap. Orang ini dulunya sombong sekali. Sekarang dia panik seperti anjing liar. Sungguh orang yang konyol.
Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu, kata Cukuang Seng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menghentakkan kakinya perlahan ke tanah. Kekuatan mengerikan menyerbu ke tanah dan menyerbu ke arah Fang Heng bagaikan kilat. Gunung pun langsung berguncang dan tanah di sekitar Fang Heng langsung runtuh. Suatu kekuatan dahsyat mengalir keluar darinya, menjebaknya dengan erat. Bangun! Cukuang Seng berteriak dengan suara rendah. Dan tubuh Fang Heng di bawah pengaruh kekuatan mental langsung bergegas menuju istana dewa dan iblis. Bajingan kecil, jika kau berani menyerangku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Fang Heng meraung panik sambil ketakutan. Cukuang Seng bersikap acuh tak acuh dan menutup telinga terhadap raungan Fang Heng. Dia melambaikan lengan bajunya dan seluruh tubuh Fang Heng langsung terjatuh ke depan. Namun, teriakan yang diharapkan tidak terdengar. Tubuh Fang Heng seperti memukul jaring sutra lembut dan tidak banyak suara yang dikeluarkan. Cukuang Seng berbalik perlahan. Dan saat dia melihat seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul, tatapannya segera tertuju dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Tetua ketujuh kuil istana dewa dan iblis. Terdengar banyak seruan langsung di tempat. Banyak sekali orang yang menatap lelaki tua itu dengan tatapan terkejut. Penatua ketujuh yang memegang status sangat tinggi di istana dewa dan iblis benar-benar telah muncul di sini. Situasinya tidak baik. Ekspresi dan Hausi langsung berubah dan dia berkata dengan gugup. Dia merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan dari tubuh lelaki tua itu. Fluktuasi semacam ini begitu kuat sehingga bahkan Liu Tianming tidak dapat menandinginya. Liu Fei mengepalkan tangannya erat-erat dan wajah cantiknya juga penuh ketegangan. Begitu ayah Fang Heng muncul, situasi saat ini akan menjadi sangat buruk. Cukuang Seng tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Dia mengangkat kepalanya ke arah lelaki tua itu. Tatapannya pun tidak menghindar sedikit pun. Orang tua itu saat ini mengenakan pakaian biasa dan sosoknya yang kurus dan pendek tidak terlihat terlalu mengesankan. Namun meski begitu, tak seorang pun yang hadir berani meremehkannya. Sebab identitas orang itu adalah tetua ketujuh istana dewa dan iblis. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang kagum. Ayah! Fang Heng berteriak dengan kegembiraan di wajahnya saat dia melihat lelaki tua yang muncul tiba-tiba itu. Kemarilah, orang tua itu meliriknya dan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Fang Heng bergegas mendekat, lalu berdiri di belakang ayahnya. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan perlahan berbalik ke arah Cukuang Seng. Matanya yang keruh tidak menunjukkan emosi apapun dan mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dia pikirkan. Ditatap oleh sepasang mata ini, tanpa disadari Cukuang Seng merasakan hawa dingin di hatinya. Begitu dia memikirkan istana dewa dan iblis segera terbang melayang di sampingnya. Pada saat yang sama, sosok Liu Tianming yang malu pun terungkap. Dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan nafasnya sangat lemah. Dia melirik situasi di tempatnya, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dan dia diam-diam meminggir. Saat semua orang terdiam, perlahan-lahan tekanan tak kasat mata pun menyebar, membuat semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Membuat mereka sulit untuk bernafas. Cukuang Seng mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat, dan kekuatan dalam tubuhnya mengalir melalui meridiannya. Siap untuk menanggapi semua serangan lelaki tua itu kapan saja. Apakah kamu yang
orang yang menjungkir balikan dinasti Tian Sui. Orang tua itu berbicara perlahan, suaranya acuh tak acuh tanpa kriak apapun. Chu Guangsheng mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan tenang, "Betul, ini aku." Mendengar hal ini, mata lelaki tua itu tampak sedikit menyipit. Secara cahaya melintas di pupil matanya yang gelap. Dia junior yang cukup bagus. Saat berikutnya, di tengah tatapan heran banyak orang, lelaki tua itu memujinya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir langsung tercengang. Mengapa tetua ketujuh istana dewa dan iblis tidak marah, tetapi malah menyatakan pujiannya? "Ayah, orang ini menyakiti anakmu," Fang Heng berkata dengan cemas. Orang tua itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia mengulurkan satu tangan, menunjuk ke arah puncak gunung, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Chu, silakan." Begitu kata-kata ini keluar, bahkan wajah Chu Guangsheng pun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia awalnya mengira bahwa begitu tetua ketujuh istana dewa dan iblis muncul, akan terjadi pertempuran sengit. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kejadian di luar dugaannya itu akan terjadi. Terima kasih.